Boykepers, bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, ya, mendambakan datangnya buah hati itu seringkali merupakan satu hal yang sangat dinanti-nantikan. Berbagai macam teori dan posisi yang dicoba berdasarkan pengetahuan dari teman-teman dalam tanda kutip, ataupun mereka membaca buku, membaca tabloid untuk segera dapat anak. Nah, untuk itulah persiapan menghadapi kehamilan yang pertama haruslah merupakan satu hal yang dipersiapkan setelah mereka melangsungkan pesta pernikahan. Bahkan sebelumnya. Pertama, melakukan premarital check up. 70% penyebab kemandulan adalah infeksi. Gaya hidup kita, remaja-remaja yang free sex, sangat memungkinkan pasangan pria maupun wanitanya menjadi terinfeksi oleh berbagai macam penyakit kelamin, sehingga mereka bisa menjadi mandul atau bisa menjadi melahirkan anak-anak yang akan menurunkan cacat bawaan. Oleh karena itu, beberapa penyakit-penyakit kelamin seperti herpes, kemudian chlamydia, toxoplasmosis, CMV, kadang-kadang HIV, kita harus melakukan pemeriksaan. Jangan sampai gara-gara menikah Anda yang tidak terkena HIV, akhirnya terkena HIV. Yang kedua, setelah melakukan pemeriksaan premarital check up, kalaupun sampai Anda terinfeksi, tolong lakukan pengobatan dan penyembuhan. Ya. Jangan sampai setelah dilakukan premarital check up, justru ketika Anda tahu hasilnya, Anda malas untuk melakukan pengobatan. Lakukan pengobatan sehingga ketika saat-saat perencanaan kehamilan dilakukan, maka Anda dan pasangan Anda tetap dalam keadaan yang sehat. Dan tidak kalah pentingnya juga yang ketiga adalah ketika Anda akan hamil, tolong mental dan sosial dan fisik harus sehat. Jangan sampai Anda anemia. Anemia mengakibatkan bayi kecil, prematur, dan kesulitan nanti dalam proses persalinan. Jangan sampai Anda ragu-ragu untuk hamil. Kalau Anda masih terikat pada ikatan dinas, selesaikan dulu, baru hamil. Jangan sampai ikatan dinas Anda menggerutu sehingga kondisi si janin pun tidak baik. Kemudian yang ketiga, sehat secara sosial. Siapkan finansial yang cukup karena proses persalinan, biarpun menggunakan BPJS, toh masih tetap menggunakan uang juga. Bagaimanapun, mental, fisik, dan sosial harus sehat. Boykepers, bagi pasangan-pasangan yang baru menikah, ya, mendambakan datangnya buah hati itu seringkali merupakan satu hal yang sangat dinanti-nantikan. Berbagai macam teori dan posisi yang dicoba berdasarkan pengetahuan dari teman-teman dalam tanda kutip, ataupun mereka membaca buku, membaca tabloid untuk segera dapat anak. Nah, untuk itulah persiapan menghadapi kehamilan yang pertama haruslah merupakan satu hal yang dipersiapkan setelah mereka melangsungkan pesta pernikahan. Bahkan sebelumnya. Pertama, melakukan premarital check up. 70% penyebab kemandulan adalah infeksi. Gaya hidup kita, remaja-remaja yang free sex, sangat memungkinkan pasangan pria maupun wanitanya menjadi terinfeksi oleh berbagai macam penyakit kelamin, sehingga mereka bisa menjadi mandul atau bisa menjadi melahirkan anak-anak yang akan menurunkan cacat bawaan. Oleh karena itu, beberapa penyakit-penyakit kelamin seperti herpes, kemudian chlamydia, toxoplasmosis, CMV, kadang-kadang HIV, kita harus melakukan pemeriksaan. Jangan sampai gara-gara menikah Anda yang tidak terkena HIV, akhirnya terkena HIV. Yang kedua, setelah melakukan pemeriksaan premarital check up, kalaupun sampai Anda terinfeksi, tolong lakukan pengobatan dan penyembuhan. Ya. Jangan sampai setelah dilakukan premarital check up, justru ketika Anda tahu hasilnya, Anda malas untuk melakukan pengobatan. Lakukan pengobatan sehingga ketika saat-saat perencanaan kehamilan dilakukan, maka Anda dan pasangan Anda tetap dalam keadaan yang sehat.
Dan tidak kalah pentingnya juga yang ketiga adalah ketika Anda akan hamil, tolong mental dan sosial dan fisik harus sehat. Jangan sampai Anda anemia. Anemia mengakibatkan bayi kecil, prematur, dan kesulitan nanti dalam proses persalinan. Jangan sampai Anda ragu-ragu untuk hamil. Kalau Anda masih terikat pada ikatan dinas, selesaikan dulu, baru hamil. Jangan sampai ikatan dinas Anda menggerutuk sehingga kondisi si janin pun tidak baik. Kemudian yang ketiga, sehat secara sosial. Siapkan finansial yang cukup karena proses persalinan, biarpun menggunakan BPJS, toh masih tetap menggunakan uang juga. Bagaimanapun, mental, fisik, dan sosial harus sehat.